Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Syakbanti dengan NIM E 2010472, pertukaran mahasiswa dari Universitas Juanda Bogor. Di sini saya akan mereview materi Hukum Administrasi Negara pertemuan ke-13 yang diampu oleh Bapak Dr. Haji Dedi Mulyadi SHMH dan Bapak Dr. Rendi Aridayandi SHMH. Keputusan Tata Usaha Negara atau BESKIN. Ciri-ciri keputusan tata usaha negara atau keputusan administratif. Sifat norma hukum keputusan adalah individual konkret yang dijabarkan dalam 4 segi sifat norma hukum meliputi norma hukum abstrak, misalnya undang-undang. Norma individual konkret, misalnya keputusan tata usaha negara. Norma umum konkret, misalnya rambu-rambu lalu lintas yang dipasang di suatu tempat tertentu. Rambu itu berlaku bagi semua pemakai jalan, namun hanya berlaku untuk tempat itu. Norma individual abstrak, misalnya izin gangguan. Keputusan tentang status hukum, hak, dan kewajiban. Status hukum perorangan atau badan hukum, misalnya akta kelahiran, akta kematian, akta pendirian atau pembubaran badan hukum, KTP, ijazah, sertifikat, atau tanda lulus ujian, dan lain-lain. Hak atau kewajiban perorangan atau badan hukum terhadap suatu barang atau jasa, misalnya pemberian atau pencabutan hak atas tanah, hak untuk melakukan pekerjaan, dan sebagainya. Keputusan tentang kepegawaian. Keputusan tentang mutasi PNS di mana pegawai yang dimutasi keberatan karena merasa dirugikan, menghambat karir, atau karena mutasi itu dianggap sebagai hukuman disiplin terselubung. Keputusan tentang hukuman disiplin PNS di mana pegawai yang bersangkutan menganggap hukuman itu tidak sesuai dengan prosedur atau tidak adil. Keputusan tentang pemberhentian PNS, misalnya dalam rangka peramingan pegawai atau likuidasi suatu instansi, dan sebagainya. Keputusan-keputusan dalam rangka ketentuan-ketentuan larangan dan atau ketentuan-ketentuan pemerintah. Perizinan. Substansi pengendalian masyarakat dengan cara mengeluarkan izin. Yang kedua, dispensasi, pemberian kekecualian melalui pembebasan dari salah satu substansi perundang-undangan. Konsesi, kepentingan umum menuntut kegiatan-kegiatan dari penerima konsensi, misalnya para penambang dituntut untuk melakukan reklamasi lahan tambang. Keputusan-keputusan yang menyediakan sejumlah uang. Contoh, subsidi diberikan karena pemerintah ingin melancarkan kegiatan-kegiatan masyarakat. Keputusan-keputusan yang membebankan suatu kewajiban keuangan. Contoh, penetapan pajak, penetapan restribusi. Keputusan yang memberikan suatu kedudukan. Contoh, pengangkatan seorang pegawai negeri sesuai dengan Undang-Undang Kepegawaian Negara. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.